Halo pemirsa Mini Gold, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Berdasarkan pemberitaan yang ada, tahun 2023 nanti, tidak perlu nomor NPWP lagi. Tetapi NIK atau nomor induk kependudukan, sekaligus menjadi NPWP kita. Tetapi, bukan berarti semua yang mempunyai NIK, wajib bayar pajak. Penasaran? Silahkan disimak videonya, semoga bermanfaat. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih buat yang sudah komen, like, dan subscribe channel ini. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk berkembangnya channel ini. Sebagai warga negara Indonesia, kita semua pasti memiliki NIK atau nomor induk kependudukan. Nomor ini yang menjadi identitas kita, kemanapun kita pergi. Sejak bayi lahir, juga sudah bisa memiliki nomor induk kependudukan. Di zaman dulu, pada saat belum ada EKTP, masih ada kemungkinan satu orang memiliki dua NIK. Ini karena, untuk keperluan administrasi di suatu daerah, kita harus memiliki NIK atau KTP di wilayah tersebut. Tetapi, saat ini pemerintah berusaha membuat semua urusan administrasi menjadi lebih simple, dengan menerbitkan EKTP. Dengan EKTP akan berlaku nasional untuk satu NIK. Tentunya sangat membantu kita sebagai warga negara. Di samping NIK atau nomor induk kependudukan, ada juga SIM atau surat izin mengemudi, nomor BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagai identitas untuk mendapat layanan kesehatan secara gratis, juga layanan sosial lain yang diberikan oleh negara. Bagi yang sudah berpenghasilan, wajib memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, baik itu perusahaan ataupun orang pribadi. Nah, saat ini ada pemberitaan bahwa pemerintah berencana menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai NPWP atau nomor pokok wajib pajak, sebagai identitas wajib pajak di tahun 2023 nanti. Dengan harapan, integrasi data kependudukan ini bisa menyederhanakan administrasi. Dan tentu saja, akan membuat warga negara menjadi semakin patuh membayar pajak. Tetapi yang harus dijadikan catatan, bahwa dengan adanya kebijakan satu data ini, bukan berarti setiap warga negara Indonesia yang memiliki NIK, wajib membayar pajak. Jadi, siapa saja yang akan menjadi wajib pajak dengan adanya integrasi ini? Berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka yang wajib membayar pajak adalah individu yang memiliki penghasilan di atas Rp 4.500.000 per bulan atau Rp 60 juta per tahun. Sedangkan, individu yang tidak wajib membayar pajak adalah 1. Yang memiliki pendapatan bulanan di bawah Rp 4.500.000. 2. Pendapatan Rp 54 juta per tahun. 3. Pelaku UMKM dengan omset maksimal Rp 500 juta per tahun. Sesuai informasi yang disampaikan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Bapak Zudan Arif Fakrullah, pada wawancara Kompas Petang tanggal 30 Mei 2022, bahwa satu data kependudukan sudah diawali di tahun 2013, melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terutama di Pasal 64. Pada Pasal 64 tersebut mengatakan, semua lembaga yang mau menyelenggarakan layanan publik harus menggunakan NIK. Kemudian di tahun 2018, semua lembaga sudah harus terintegrasi dengan data Dukcapil. Maka Kementerian Dalam Negeri mulai 2013, gencar mendorong kerjasama integrasi pemanfaatan data itu. Sekarang di tahun 2022, sudah ada 5.194 lembaga yang kerjasama untuk integrasi data, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Pajak.
Nah, untuk NPWP, tahun ini Dukcapil sudah intensif sekali untuk mencocokkan 50 juta data NPWP dengan data kependudukan. Mulai tahun depan, semuanya langsung menggunakan NIK. Saat ini, berbagai lembaga yang menyelenggarakan layanan publik seperti perbankan, semuanya sudah akses NIK. Dan cita-citanya Kementerian Dalam Negeri, ke depan pelayanan akan lebih mudah dengan menerapkan metode single sign-on. Metode single sign-on itu cukup dengan satu nomor, maka dia sudah bisa melakukan pelayanan publik dimanapun. Yang sedang dikerjakan saat ini di Kementerian Dalam Negeri, bekerja sama dengan ribuan lembaga yang ada, dengan 50 juta yang punya NPWP itu sudah lebih dari 80 NIK-nya sudah ketemu dan cocok. Terkait NIK ganda, atau ada yang meninggal, maka semua akan disinkronkan. Dan terkait dengan NIK, bagi yang dewasa bisa menggunakan nomor ini terkait kewajiban pajak dan administrasi publik. Sedangkan bagi anak-anak bisa menggunakan KIA atau kartu identitas anak. Apabila diperlukan, bisa menggunakan data yang ada di KK atau kartu keluarga, yang mana sudah tercantum NIK semua individu. Jadi, rasanya bukan sekedar angan-angan apabila nomor NIK menjadi NPWP di tahun 2023. Tinggal kita sebagai warga negara, apakah sudah siap dengan sistem yang akan diterapkan? Karena secara logika, apabila sudah ada integrasi antara semua lembaga, semakin transparan penghasilan, harta, hutang, pelayanan sosial publik dan lain-lain. Jadi, di samping semakin simel, sederhana dan praktis terkait integrasi data ini, kita pun harus sadar bahwa kejujuran semakin dituntut dalam mengakui kondisi finansial kita. Otomatis akan berdampak juga dengan kegiatan kita menabung dan berinvestasi emas. Karena, apabila kita bertransaksi emas dengan lembaga tertentu, secara khusus saat ini di butik Antam, maka pihak Antam juga akan meminta NIK kita. Jadi, berapa banyak kita punya emas, akan diketahui negara. Tapi jangan khawatir, sampai dengan saat video ini dibuat, emas batangan masih bebas pajak. Jadi berbahagialah buat yang sudah menentukan pilihan untuk berinvestasi di emas. Akhirnya bisa dikatakan, apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tujuannya sebenarnya baik, agar masyarakatnya merasakan kemudahan dalam segala hal. Apabila sudah satu data, maka tidak perlu berkali-kali mengisi data, apabila terkait dengan administrasi di departemen atau lembaga yang berbeda. Dompet pun makin tipis, karena tidak dipenuhi kartu KTP, NPWP, BPJS dan lain sebagainya. Biar tebal lagi dompetnya, simpan emas